Halo, selamat bertemu lagi dalam channel Belajar Itu Menyenangkan. Pada pertemuan saat ini, kita akan membahas mengenai senyawa hidrat. Apakah senyawa hidrat itu? Hidrat adalah zat yang dibentuk oleh ikatan kimia suatu senyawa dengan satu atau lebih molekul air. Senyawa berair kristal disebut juga senyawa hidrat. Jika garam berbentuk kristal dikeringkan, maka air akan keluar dari garam tersebut. Akibatnya, bangunan kristal yang stabil akan runtuh menjadi serbuk halus. Garam kristal dikeringkan bisa dengan cara pemanasan. Jika seluruh airnya terlepas dari kristal, maka senyawa hidrat berubah menjadi senyawa anhidrat atau bebas air. Contohnya, MgSO4 7H2O dinamakan magnesium sulfat heptahidrat. Jadi cara penamaannya senyawa kimia biasa, kemudian jumlah molekul airnya, lalu hidrat. Dengan keterangan angka 7 menunjukkan jumlah molekul air kristal. Kemudian H2O-nya air kristalnya. Dan magnesium sulfatnya adalah magnesium sulfat anhidrat. Untuk menentukan jumlah air kristal digunakan perbandingan mol antara senyawa kristal dengan air kristal. Air kristal dalam senyawanya dapat dihilangkan dengan pemanasan, sehingga senyawa berkristal mengalami penguraian. Adapun reaksi pemanasannya adalah sebagai berikut. Misalnya, ada senyawa hidrat, yaitu contohnya adalah magnesium sulfat terhidrat. Dipanaskan menghasilkan magnesium sulfat dan air yang menguap. Air yang menguap inilah yang disebut dengan air kristalnya. Dengan demikian, magnesium sulfat terhidratnya ketika dipanaskan, airnya menguap, tinggal endapannya. Endapan inilah magnesium sulfat anhidratnya. Untuk tata nama senyawa hidrat, seperti biasa, tata nama senyawanya, kemudian dikatakan angka-angka untuk air kristalnya. Jumlah air kristalnya dikatakan dalam 2D, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Dengan demikian, BaCl22H2O namanya adalah barium klorida dihidrat. Contoh selanjutnya, CuSO4 5H2O namanya kuprum 2 sulfat pentahidrat. Contoh selanjutnya, natrium sulfat pentahidrat. Untuk jumlah air kristalnya, setiap senyawa itu tertentu. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 4,88 gram
senyawa hidrat yaitu BaCl2X2O padat dipanaskan. Setelah pemanasan, ternyata zat yang tersisa adalah 4,16 gram. Tentukan soal yang A, reaksi pemanasan kristal tersebut. Soal yang B, berapa mol zat setelah dipanaskan. Soal C, berapa mol air yang menguap. Soal yang D, berapa jumlah air kristal yang terikat oleh 1 mol barium klorida padat. Soal yang E, rumus senyawa hidrat. Nah, dari sini, dari contoh percobaan yang telah dilakukan, ada senyawa hidrat. Berarti senyawa tersebut mengandung molekul atau kristal airnya. Nah, kalau dipanaskan, maka airnya akan menguap hingga padatannya. Dari keadaan ini, diminta untuk menjawab soal atau permasalahan dari A sampai ke E. Coba kita bahas satu persatu. Untuk jawaban yang A, reaksi pemanasan kristal tersebut adalah barium klorida terhidrat dipanaskan. Barium klorida terhidratnya adalah solid, padatan dipanaskan, menghasilkan barium klorida solid dan H2O yang diuapkan atau H2O yang berupa uap. Di mana koefisiennya nanti yang paling depan dimisalkan 1. Kalau 1 tidak usah ditulis. 1 dipanaskan nanti menghasilkan BaCl2-nya koefisien juga 1. Lalu H2O-nya belum diketahui, maka X. Sehingga hasil reaksinya juga XH2O. Untuk soal yang kedua, massa setelah pemanasan adalah barium klorida. Dari soal diketahui setelah pemanasan zat yang tersisa sebanyak 4,16 gram. Dengan demikian 4,16 gram adalah barium kloridanya. Sehingga dari soal B diketahui barium klorida sebanyak 4,16 gram. Kita mencari mol barium kloridanya. Untuk mencari mol, massa dibagi mR-nya. Massa 4,16, mR barium klorida bisa dicari 208, sehingga diketemukan 0,02 mol. Dengan demikian, barium klorida yang didapatkan sebanyak 0,02 mol. Kemudian soal yang C, berapa mol air yang menguap? Kita tahu sekarang barium klorida yang dihasilkan tadi sebanyak 4,16. Padahal kita tahu jumlah dari barium klorida terhidratnya adalah sebanyak 4,88 gram. Dari soal tadi diketahui, maka massa airnya yaitu massa senyawa hidrat dikurangi massa barium kloridanya. Massa senyawa hidratnya sebanyak 4,88 dikurangi dengan massa barium klorida sebesar 4,16, sehingga didapatkan 0,72 gram. Jadi massa air sebesar 0,72 gram. Kita ubah dari gram yang diketahui ke dalam bentuk molnya. Mol air diketemukan massanya 0,72 dibagi mR 18, sehingga didapatkan 0,04 mol. Dengan demikian, untuk soal D ditanyakan, berapa jumlah air kristal yang terikat oleh 1 mol BaCl2 padat?
ditanyakan BaCl2 yaitu barium klorida padat 1 mol bisa mengikat atau ada berapa air kristalnya. Dari jawaban C kita tahu bahwa setiap 0,02 mol barium klorida ternyata mengikat sebanyak 0,04 mol air. Jadi jika ditanyakan 1 mol barium kloridanya berapa mol air yang terikat, bisa kita lihat dari sini. Dengan demikian, mol barium klorida dibandingkan dengan mol H2O sama dengan 1:X. Karena di sini ketahui 1:X. Dari persamaan reaksi barium klorida terhidrat, di sini tidak dituliskan angkanya berarti 1. 1 koefisiennya, maka di sini juga 1. Kemudian H2O-nya sebesar X. Sehingga dari reaksi ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Dengan demikian perbandingan mol BaCl2 dibanding dengan mol H2O sama dengan 1:X. Kemudian jika BaCl2-nya sebesar 0,02 mol, kemudian H2O-nya sebesar 0,04 mol, maka ini 1:X. Bisa kita lihat dengan perkalian silang seperti biasa. Matematika biasa 0,02 dikalikan X sama dengan 0,04 kali 1. Jadi didapatkan 0,02X. 0,02 dikalikan X sama dengan tengah kali tengah 0,04 kali 1 sehingga didapatkan 0,04. Maka nilai X diketemukan sama dengan 2. Dengan demikian untuk setiap BaCl2 sebesar 1 mol bisa mengikat H2O sebanyak 2 mol. Ketemu X-nya sama dengan 2. Sehingga rumus senyawa hidratnya didapatkan barium klorida terhidratnya X disubstitusi dengan angka 2 yang sudah kita ketemukan. Sehingga rumus hidratnya menjadi barium klorida dihidrat BaCl2 2H2O. Dengan demikian, untuk mencari rumus kimia dari barium terhidrat tadi atau senyawa hidrat, kita bisa cari mol senyawanya yang anhidrat dibanding dengan mol dari airnya. Demikian pertemuan kita saat ini membahas mengenai senyawa hidrat. Terima kasih. Belajar itu menyenangkan.